Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda menjadikan channel ini berkembang dan berkembang lagi sampai detik ini. Itu berkat dari supportan dan dukungan Anda semuanya. Dan ini ada satu curhatan ya, yang dia tiba-tiba mempunyai tagihan di EasyCash sebanyak 2.250.000 ya. Walaupun belakangan ini EasyCash cukup viral-viralnya ya, baik itu reportan dari si debitur maupun modus-modus penipuan atas nama EasyCash. Ya, ini banyak banget dan saya hari ini mau membahas tentang satu email yang dikirim oleh teman juga dari Sulsel. Sulsel ini berarti Sulawesi Selatan ya. Yang mau minta solusi untuk masalahnya. Ya, dan di sini saya mau membacakan dulu seperti apa kronologisnya nanti, dan teman-teman semuanya juga boleh menyimak di situ, mana tahu juga mempunyai pengalaman yang sama tentang perjalanan dari cerita ini nanti ya, bukan cerita ya, tapi fakta ini nanti. Kalau ada yang salah di situ ya, jadi kurang enak juga. Cuman kita munculkan. Di sini dia bertanya kepada saya, "Siang Bang Medi. Saya dari Sulsel. Saya mau minta solusi untuk masalah saya, Bang. Kejadiannya tanggal 23 bulan 10 2021. Saya ditelepon lewat WA mengatasnamakan dari pihak Shopee. Dan katanya saya mendapatkan hadiah cashback sebesar 2 juta. Bukan saya yang angkat telepon dari si penipu itu, tapi adik saya yang mengangkat telepon. Dan saya disuruh klik link yang dikirim lewat WA. Awalnya saya tidak percaya, tapi setelah dia menyebutkan riwayat pembelanjaan saya dan selamat saya di Shopee dan alamat saya di Shopee yang sering dikirimin barang, akhirnya saya percaya kalau benar-benar ini dari Shopee dan saya turuti semua yang dia arahkan. Setelah itu saya diarahkan untuk mengaktifkan pinjam ya di sini ya, Shopee pinjam ini mungkin ya, di Shopee sebanyak 1,5 juta katanya. Hanya diaktifkan saja, padahal tanpa saya sadari dia mengajukan pinjaman di Shopee pinjam. Dan bukan hanya berhenti di situ saja, Bang, tapi dia mengarahkan lagi untuk mendownload EasyCash pinjam online. Saya mengikuti semua yang dikatakannya dan pas pendaftaran terakhir saya diminta untuk tanda tangan, tapi saya menolak dan saya mematikan telepon. Benar-benar saya seperti dihipnotis dan besoknya saya dapat transferan 2.250.000 dari pinjam Shopee 1.500.000, tapi untungnya saya cepat-cepat bayar di pinjam, langsung melunasi karena saya benar-benar tidak mau meminjam dan tidak ada niat sama sekali meminjam. Tapi saya tidak tahu 2.250.000 ini dari mana. Ya. Sekitar pukul 1 siang saya ditelepon lagi, katanya hadiah cashback kelebihan. Jadi dia meminta untuk mengembalikannya dan saya kayak dihipnotis karena mengikuti perintah dari si orang yang tidak bertanggung jawab itu. Saya diarahkan untuk pergi ke ATM dan saya ikuti semua apa yang diarahkannya. Sampai saldo yang masuk 2.250.000 dia ambil semua, saya transfer ke nomor yang disebutkan. Yang tidak saya tahu, setelah saldo saya habis, saya diarahkan untuk menunggu selama 15 menit karena katanya uangnya bakalan ditransfer kembali yang hadiahnya 2 juta. Dan tadi saya mendapatkan tagihan dari EasyCash sebesar 3.330.000 dari pinjaman 2.250.000. Tolong solusinya, Bang, karena saya lihat channel YouTube Abang.
Aku ada bukti bang, mulai dari chat sampai transferannya. Saya masih simpan. Semoga Bang Medi membacakan dan membantu saya, setidaknya memberikan saya solusi dari rasa ketakutan dan pikiranku yang stres mengganggu pekerjaan. Ayo dari teman-teman semuanya, sepanjang itu kronologis dari cerita yang disampaikan oleh teman kita ini yang berada di daerah Sulawesi Selatan, apa yang bisa Anda ambil dari kronologis cerita ini? Ya. Kalau saya pribadi. Di sini permainan mula terjadi dari Shopee. Ya, itu yang pertama. Berarti di sini kenapa si penipu tahu persis alamat dan telepon si calon korban mereka? Berarti ada satu penyimpanan data dari Shopee yang kurang aman. Itu yang pertama. Yang kedua, atau ada satu permainan dari pihak Shopee ya, atau pihak-pihak yang jelas yang saya cerna di sini, ada satu penyimpanan data yang tidak aman dari Shopee, atau ada satu permainan yang dijalankan oleh orang-orang yang ada di dalam Shopee. Itu asumsi saya mendengar dari riwayat cerita ini. Ya, setelah itu malah dana cair dari EasyCash. Ya, memang di sini di awal dia diminta untuk mendownload aplikasi EasyCash ya, dan mengikuti semua yang dikatakan. Pas pendaftaran terakhir dia diminta untuk tanda tangan, tapi dia menolak dan dia mematikan telepon. Ya, berarti memang ada modus-modus penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang paham dan mengerti tentang pinjaman online. Ya, entah ini dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait atau bukan, tapi saya menduga dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dan kenapa mereka begitu tahu dan begitu paham tentang jenis aplikasi ini? Ya, jadi buat teman-teman semuanya, ini pantas diwaspadai nih ya, karena ini juga salah satu modus penipuan terbaru. Ya, dia bisa tahu loh alamat Anda, alamat seakan-akan kita yang pernah belanja di Shopee itu hati-hati, data Anda bukannya aman, tapi data Anda dalam keberadaan yang cukup mengerikan ending-endingnya ya. Dan habis itu di sini lagi ya, EasyCash di sini asal mencairkan. Kalau menurut saya ini asal mencairkan. Ini asal mencairkan. Bukankah di setiap perusahaan itu ada yang namanya tim analis ya, untuk menganalisa sejumlah pinjaman yang pengajuan yang masuk sebelum itu di ACC. Biasanya kalau dari pihak bank sebelum dana dicairkan itu akan ada konfirmasi telepon ya, tapi ini entah kenapa ini tidak terjadi ya. Tapi yang saya nggak habis pikir di sini, walaupun modusnya ya penipuan ya yang dilakukan oleh pihak orang lain, dengan si ibu ini mengaku dia telah dihipnotis, tapi yang saya tidak habis pikir soal bunga dari EasyCash. Pinjaman sebesar 2.250.000, kembaliinnya 3.330.000. Ini kita nggak tahu ya tenornya berapa ya, tenornya berapa lama kita nggak tahu. Yang jelas kalau saya melihat dari sini, kejadian di tanggal 23 ya, taruhlah duit ini di ACC tanggal 25 ya. Sekarang baru tanggal 3 ya, sekarang baru tanggal 3, berarti 5 ke 3 itu 8 atau 9 hari, dan sehingga sudah muncullah tagihan dari EasyCash, berarti cuman 7 hari dengan bunga yang cukup fantastis. Ini berdasarkan dari kronologis yang disampaikan oleh si ibu yang curhat ini ya. Kejadiannya tanggal 23, dia bilang ini sini kejadian tanggal 23, otomatis dananya cair keesokan harinya atau keesokan harinya lagi
ya. Makanya saya ambil dari tingkat terjauhnya tanggal 25 lah, oke, atau tanggal 24. Berarti dalam jangka 7 sampai 8 hari bunga EasyCash 1 juta lebih. Ya, bayangin 7 hari itu bunganya 30%. Ya, walaupun di sini modusnya dia ditipu nih si ibu ini, ya. Sepihak saya melihat juga ada suatu keseimbangan. Memang ada orang sengaja untuk melakukan unsur penipuan, tapi ada juga sebuah kelalaian dan kecerobohan dari si ibu ini. Ya. Jadi saya sarankan di sini untuk teman-teman semuanya, kalau hal seperti ini terjadi, mengingat si ibu ini menyatakan dia mempunyai bukti mulai dari chatan sampai transferan yang masih disimpan. Semoga Bang Medi membaca dan membantunya, setidaknya memberikan solusi dari rasa ketakutan dan pikiranku yang stres mengganggu pekerjaan. Saya menyarankan kalau ibu menonton video ini tentang email Anda, tolong datang ke Kapolda terdekat dan jelaskan karena ini real, Anda dirugikan secara materi. Ya, Anda ditagih dengan uang yang tidak Anda pakai, yang jelas-jelas Anda sudah masuk dalam dunia penipuan. Soalnya polisi pasti akan menanggapi suatu laporan Anda kalau sudah ada yang dirugikan. Pasti seperti itu ya bahasanya. Walaupun saya kurang sependapat dengan hal seperti itu. Mana mungkin orang ini dirugikan dulu baru laporannya ditanggapi, tapi kenyataannya banyak hal seperti itu yang terjadi ya, ketika orang-orang melapor ke Kapolsek, Kapolres terdekat dari daerah mereka, justru banyak alasan ataupun jawaban yang seperti itu yang mereka dapat. Tapi tidak menutupi kemungkinan saya masih mengarahkan ibu ini untuk membuat laporan segera kalau memang mempunyai bukti yang valid, supaya ketika pihak EasyCash menagih, Anda bisa menjelaskan bahwa saya adalah seorang korban dari penipuan dan saya sudah melaporkan ke pihak kepolisian dan tunggu untuk penyelidikan selanjutnya. Kalau untuk melakukan pembayaran di aplikasi Anda, mohon maaf banget, saya tidak mempunyai uang, saya tidak mampu karena ini bukan satu tanggung jawab saya, karena data saya disalahgunakan oleh orang-orang yang menipu. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf, dan semoga saja OJK, saya nggak peduli mau ibu ini ditipu, mau ibu ini sedang berada di sebagai korban atau kayak mana, tapi yang jelas bunga dari EasyCash saya rasa cukup fantastis dan cukup ini menggiurkan ya. Menggiurkan itu akan